Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang desain penelitian korelasional atau penelitian korelasi. Apa yang dimaksud dengan penelitian korelasional atau penelitian korelasi? Yaitu penelitian atau jenis penelitian yang sifatnya non-eksperimen, sifatnya tanpa melakukan tindakan atau uji coba, di mana seseorang peneliti itu mengukur dua variabel atau lebih. Biasanya variabel ini ada variabel X, ada variabel Y, ada dua. Namun kadang-kadang X-nya itu ada dua, ada X1, ada X2. Y-nya juga sama, ada Y1, ada Y2. Contohnya variabel X misalkan motivasi belajar, Y itu prestasi belajar. Ada X1, ada X2. X1 misalkan motivasi, X2-nya minat belajar. Y-nya yaitu prestasi belajar. Nah, tentunya di sini seorang peneliti mengukur dua variabel atau lebih untuk memahami dan menilai hubungan statistik. Nah, karena korelasi ini adalah hubungan, ya. Hubungan secara statistik berarti kita menilai hubungan di situ menggunakan angka atau menggunakan nominal, yaitu antara variabel tersebut tanpa dipengaruhi oleh variabel asing. Contohnya, tadi yang saya jelaskan, variabel X adalah misalkan motivasi belajar, variabel Y adalah prestasi belajar. Maka yang kita ukur itu tentang motivasi dan prestasi belajar, tanpa kita menilai atau mengukur tentang materinya seperti apa, medianya seperti apa, dan sebagainya. Jadi yang kita ukur tetap menggunakan variabel yang sudah kita tentukan, yaitu contohnya tadi variabel X-nya motivasi, variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Untuk selanjutnya, koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi di sini kekuatan hubungan antara dua variabel. Koefisien ini kekuatan hubungan antara dua variabel, ada yang negatif, ada yang positif, bahkan ada yang nol, namanya zero atau tidak ada hubungan. Yang pertama, koefisien korelasi mendekati positif 1. Ya, berarti di sini hubungannya secara positif. Artinya, ketika variabel X itu naik, tambah bagus, tambah tinggi, maka variabel yang Y juga akan ikut tambah bagus, tambah tinggi. Atau ketika variabel X-nya itu tambah turun, maka variabelnya juga akan tambah turun. Contohnya apa? Semakin tinggi motivasi variabel X, maka semakin tinggi prestasi variabel Y. Atau semakin menurun motivasi, maka semakin menurun juga prestasi. Nah, hubungannya di sini disebut dengan hubungan positif atau sejalan. Kalau naik tambah naik, kalau turun tambah turun. Kalau X naik, maka Y juga naik. Terus yang kedua, ada koefisien mendekati negatif 1 atau disebut dengan korelasi negatif atau hubungan negatif. Artinya ketika variabel X, contohnya motivasi belajar di situ tambah tinggi, maka prestasinya akan tambah rendah. Gitu. Jadi kebalikannya, kalau X-nya naik, maka Y-nya turun. Atau sebaliknya, X-nya turun, Y-nya naik. Contohnya kasus di sini tentang tentang ilmu, ya. Tentang ilmu seorang dengan sikap sombong. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin turun atau semakin berkurang nilai kesombongannya. Atau sebaliknya, ketika orang semakin sedikit atau semakin rendah ilmunya, maka sikap sombongnya semakin tinggi. Itu yang dimaksud dengan korelasi negatif. Nah, yang selanjutnya ada korelasi nol atau mendekati nol, atau istilah lain itu korelasi zero. Ya. Jadi di sini tidak ada hubungan atau bahkan atau mendekati nol atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Jadi korelasi semakin rendah atau bahkan tidak ada hubungan. Contohnya mungkin di dalam kehidupan,
semakin banyak baju siswa atau semakin banyak baju yang dimiliki siswa, yang satunya dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada kaitannya antara siswa banyak bajunya dengan prestasi siswa. Apakah baju X-nya itu semakin tinggi, Y-nya juga tidak pengaruh gitu ya. Artinya tidak ada pengaruh apakah semakin tinggi atau semakin rendah, biasa-biasa saja sesuai dengan kemampuan peserta didik. Terus jenis penelitian korelasional ini tidak jauh beda dengan tadi ini ya, koefisien korelasional. Jadi ada korelasi positif, ada korelasi negatif, ada tidak ada korelasi atau zero. Contohnya tadi kepemilikan baju, siswa banyak bajunya tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Atau di sini jutawan contohnya ya, kebahagiaan. Kadang-kadang orang yang banyak uangnya, jutawan, tidak ada pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Karena apa? Kadang-kadang orang yang banyak uangnya kadang-kadang tidak bahagia ya, malah ada yang menderita atau tidak ada pengaruh gitu, maksudnya tidak ada hubungan gitu ya. Makanya di sini menurut ciri-cirinya, kalau penelitian korelasi di situ yang jelas non eksperimen, tidak ada perlakuan khusus terhadap suatu objek atau terhadap suatu variabel tersebut sehingga kita nanti akan menemukan hubungan sebab akibat dan sebagainya. Tidak ada perlakuan. Namun di sini melihat dari yang kedua, melihat ke belakang. Artinya peristiwa itu sudah terjadi. Misalkan motivasi belajar dan prestasi siswa. Motivasi belajar kita cek mungkin menggunakan angket atau kuesioner kita berikan kepada siswa. Prestasi belajar itu sudah berjalan atau kita secara dokumentasi mengambil data yang sudah ada di sekolah. Nah, melihat prestasi siswanya seperti apa, melihat motivasi belajarnya seperti apa itu. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bersifat dinamis ya. Jadi penelitian ini secara berkelanjutan. Artinya apa yang dihasilkan di situ belum tentu sama antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi kalau misalkan yang dulu sifatnya di situ masuk dalam korelasi positif. Artinya misalkan semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi prestasi. Namun belum tentu berlaku untuk yang sekarang, gitu ya. Jadi bersifat dinamis, kadang-kadang berubah. Yang awalnya sifatnya negatif, kalau yang sekarang sifatnya positif. Atau yang dulu positif atau negatif, tapi yang sekarang tidak ada hubungan, gitu ya. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan dan sebagainya, sehingga banyak faktor, banyak pengaruh yang bisa menyebabkan perubahan situasi dan kondisi. Itu. Terus pengumpulan data, penelitian korelasi, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian korelasional. Biasanya metode atau instrumen yang kita gunakan itu kebanyakan angket dengan dokumen. Angket salah satunya kalau saya contohkan tadi, misalkan penelitian hubungan motivasi belajar terhadap prestasi. Nah, untuk melihat motivasi kita bisa menggunakan angket, kita sebar angket. Yang untuk mendapatkan data prestasi kita bisa melihat dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Salah satunya apa? Yaitu hasil nilai siswa, mungkin dari hasil UTS, hasil UAS, dan sebagainya. Baik, di sini ada salah satu contoh kasus penelitian korelasi. Biasanya judulnya itu lihat atau ditandai dengan kata-kata hubungan, ya. Hubungan motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Kita bisa menentukan variabel X-nya atau independen, yaitu tentang motivasi. Yang dependen atau variabel Y kita tentukan prestasi belajar. Motivasi ini bisa didapat datanya dengan menggunakan angket atau kuesioner. Untuk yang prestasi belajar kita bisa mendapatkan dengan data dokumentasi atau tes yang dilakukan oleh guru atau dilakukan oleh peneliti. Maka dapat kita tentukan hipotesisnya. Kita sudah pernah belajar tentang hipotesis ya. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif atau hipotesis
H1, ada H0 dengan H1. Ya. H0 itu biasanya di sini ditandai dengan kata-kata tidak ada hubungan motivasi terhadap prestasi belajar. Kalau H alternatif atau H1 biasanya ada kata-kata ada hubungan motivasi terhadap prestasi belajar. Lalu bagaimana cara kita melakukan penelitian menarik kesimpulan? Langkah-langkahnya contohnya seperti ini ya. Jadi kita memiliki data motivasi dan prestasi belajar. Motivasi di sini kita menggunakan angket dan yang saya gunakan di sini menggunakan skala Likert. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan validitas dan reliabilitas, kita gunakan di sini ya. Ini merupakan kelanjutan. Angketnya saya gunakan skala Likert dengan itemnya ada 5. Dan skala Likert di situ penskoran 1 sampai dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kebetulan yang saya gunakan contoh di sini ada 23 siswa. Jadi nomor ini menunjukkan mewakili dari nama siswa atau anggota dalam melakukan penelitian. Ya. Maksudnya objek penelitian. Ya. Jadi di sini ada 23 siswa. Yang kedua, prestasi. Kita lihat ternyata di situ tes uraian ya. Jadi tes uraian di situ ada 5 soal. Soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal 1, setiap item soal di situ skor maksimalnya 20. Skor minimal biasanya tergantung dari seorang peneliti atau dari gurunya. Kalau soalnya uraian biasanya meskipun salah itu ada poin nilai. Misalkan minimal 5 seperti itu. Jadi yang kita lihat di sini ada total yang kita pakai nanti ini total motivasi yang didapat oleh siswa 1 sampai dengan 23, yaitu totalnya 22, 16, dan sebagainya. Terus prestasi siswa yang digunakan itu adalah total prestasi atau nilai siswa, yaitu nilainya ada 90, ada 4, 90, dan ada 4, ada 66 sampai dengan 95, sampai dengan siswa 1 hingga siswa 23. Di sini saya perkecil ya tampilannya ya. Jadi bagaimana cara kita mengambil keputusan atau menyelesaikan soal tadi ya, ini contoh dari contoh kasus motivasi dan prestasi variabel X dan variabel Y. Saya sajikan datanya seperti ini. Ini hasil angket tadi, ini hasil tes. Terus kriteria cara mengambil keputusan apakah terima atau tolak hipotesis. Maka kita cek di sini, saya tampilkan perbesar dulu ya. Kriteria terima dan tolak hipotesis atau cara pengambilan keputusan. Langkah yang pertama kita hitung ya, R hitungnya atau uji korelasi. Ketika didapatkan R hitung atau hasil uji korelasi itu lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak atau HA diterima. Tapi kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima dan H alternatif HA tadi di situ ditolak. Ini ya. Nah, ini H0-nya ketika hasil R hitungnya lebih besar maka H0 ditolak. Ini ditolak, maka yang diterima H1. Tapi kalau R hitungnya lebih kecil maka HA-nya ditolak, H0-nya yang diterima. Terus ini biasanya yang sering kita gunakan itu jika menggunakan manual, ada rumusnya cara mengerjakannya. Tapi di sini nanti akan saya contohkan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 biar lebih cepat dalam mengerjakan, dalam menganalisis atau menarik kesimpulan bahwa penelitian ini ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y itu ada hubungan atau tidak. Terus yang kedua, kita menghitung kekuatan. Nah, posisinya kalau dilihat hasil koefisien korelasi di situ didapatkan data di antara 0 sampai dengan 0,199 itu sangat lemah hubungannya. Atau kalau di sini antara 0,8 sampai 1
maka hubungannya sangat kuat. Berarti terjadi korelasi yang sangat kuat antara variabel X dengan variabel Y. Tadi variabel X-nya adalah motivasi, variabel Y-nya adalah prestasi. Jika nanti didapatkan data yang kedua di sini antara hasil korelasi, koefisien korelasi di situ antara 0,8 sampai dengan 1, itu berarti hubungannya sangat kuat. Terus kita lihat di hasil korelasi, hasil hitung atau R hitung di sini ada tanda positif, ada tanda negatif. Kalau tanda positif berarti hubungannya di situ searah. Maksudnya ketika nilai X1 ya, XI maksudnya atau X, variabel X atau motivasi dibandingkan dengan variabel Y atau prestasi, kalau di situ hasilnya positif maka dikatakan kalau motivasinya tambah tinggi maka prestasinya juga akan tinggi. Ketika motivasinya tambah rendah maka prestasinya juga akan tambah rendah. Tapi kalau di situ hasil hitungnya di situ koefisien korelasinya negatif, maka berbanding terbalik. Ketika motivasinya tambah tinggi, maka prestasinya tambah turun. Tapi kalau motivasinya tambah turun, maka prestasinya tambah tinggi. Nah, ini salah satu contoh cara yang bisa kita gunakan uji korelasi. Ada korelasi Pearson atau menggunakan korelasi Spearman. Ya, di sini kita gunakan nanti aplikasi SPSS versi 25 untuk menguji nomor 1 dan nomor 2. Tapi di sini terserah Anda mau pakai yang nomor 1 atau nomor 2 atau yang lainnya. Baik, kembali lagi ke ini. Ini ya. Nah, kita menggunakan uji korelasi Pearson. Nah, uji korelasi Pearson di sini menggunakan aplikasi SPSS. Bagaimana cara mengambil keputusannya? Kembali lagi ke ini. Pearson, korelasi Pearson bertujuan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau tandanya R. Jenis hubungan antara variabel X dan variabelnya dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka berkorelasi atau ada hubungan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada. Tapi jika tepat, pas 0,05, nilai signifikansi di situ berarti kita bandingkan hasil R hitung dengan R tabel. Nah, gimana caranya R hitung dengan R tabel? Nah, di sini yang paling bawah di sini jika nilai signifikansi tepat 0,05, maka R hitung kita bandingkan dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi. Tapi kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada korelasi. Terus penempatannya, pedoman derajat hubungan. Tadi kita lihat nilai Pearson correlation ya. Pearson correlation di sini jika tadi 0,81 sampai dengan 1 antara berarti korelasinya sangat sempurna atau sangat kuat. Nah, ini contoh hasil olah data korelasi. Gimana caranya? Kita kembali lagi ke materi yang tadi. Nah, ini saya siapkan aplikasi SPSS. Ini ya bentuk tampilan SPSS versi 25 IBM SPSS statistik. Ya. Setelah itu data ini, data yang di samping motivasi kita ambil yang bagian total, data yang di samping juga prestasi di sini ambil yang bagian total. Di sini saya siapkan alat bantu yaitu menggunakan Excel. Dan di sini sudah saya siapkan ya. Saya copy, Ctrl C, ada 23 responden ya, ada 23 responden untuk motivasi. Setelah itu kita masukkan ke aplikasi SPSS bagian yang ini. Bagian yang data ini kita pastekan di sini. Setelah itu masuk ke Excel yang lagi, kita masukkan data ini total prestasi. Total prestasi di sini saya siapkan ada di bawah. Nah, ini ya. Ada 23 siswa yang saya jadikan objek penelitian. Kita masukkan ke aplikasi SPSS. Paste juga, Ctrl V. Setelah itu kita edit di bagian variabel view. Yang ini kita klik. Yang ini kita ganti dengan variabel X. Yang kedua, ini kita ganti variabel Y.
Terus variabel untuk yang ini kita ganti jadikan 0 desimal. Jadi biar tidak koma 00 gitu ya. Yang ini juga kita jadikan 0. Setelah itu labelnya X ini adalah motivasi, kalau yang Y adalah prestasi. Setelah itu kita menganalisis ya tadi menggunakan korelasi Pearson. Gimana caranya? Kita ambil di analyze yang di bagian ini ya, di aplikasi SPSS, analyze. Setelah itu correlate, setelah itu bivariate. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita pindah data ini variabel X dan variabel Y, kita klik di bagian ini, maka setelah kita pindah, kita menguji yang pertama pakai korelasi Pearson, maka centang Pearson di sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini data hasil uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS yang di sini. Kita cek bagian ini. Nah, pengambilan keputusan tadi kita cek signifikansi. Nah, ketika signifikan yang ini kurang dari 0,5, jadi kurang ketika ini kurang dari 0,5, maka kita lihat di bagian jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi atau ada hubungan. Berarti ada hubungan X dan Y, ada hubungan motivasi dan prestasi belajar. Kita lihat di sini ya, ada di samping di sini. Ya. Terus selanjutnya untuk derajat hubungan, maka kita lihat derajat hubungannya yaitu Pearson correlation. Ya, yang bagian ini 0,974 atau di bawah ini 0,974. Nah, posisinya ada di mana? Posisinya ternyata di bagian ini. Berarti korelasinya sempurna atau sangat kuat. Berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y itu sangat kuat. Akan tetapi jika signifikansi yang 0,000 ini ya, ini sama persis dengan yang di sini, misalkan 0,05, maka kita bandingkan R tabel dengan R hitung ya. R hitungnya ya ini korelasi ini 0,974 dibandingkan dengan R tabel. R tabel gimana? Kita gunakan Pearson. Ini di bagian ini tabelnya ya, sudah saya save-kan. Nah, ini taraf signifikansi kita gunakan 0,05. Maka jumlah siswa tadi ada 23, maka lurusnya yaitu 0,413. Jadi kita tinggal bandingkan ya, 0,974 ini dibandingkan dengan 0,413. Nah, lebih besar atau lebih kecil hasil R hitungnya ya. Kalau lebih besar, maka ada korelasi. Ya ini ya. Kalau lebih besar dari R tabel maka ada korelasi, tapi kalau lebih kecil tidak ada korelasi. Ini hasilnya ya, yang saya tampilkan di bagian ini sudah saya crop di bagian ini. Jadi pengambilan keputusan yang pertama, berdasarkan output di atas diketahui signifikansi 0,000 ini berarti kurang dari 0,05, maka jelas ada hubungan signifikan antara X dan Y. Dari output SPSS versi 25 diperoleh sebesar datanya hasil korelasi di sini 0,974. Artinya tingkatnya di sini masuk di posisi 0,81 sampai dengan 1, berarti hubungannya sangat kuat. Dan hubungannya di sini karena kita lihat di sini tidak ada negatif, maka hubungannya positif ya. Jadi 0,974 ini hubungan positif. Artinya di sini variabel X itu tambah tinggi, maka variabel Y-nya juga akan tambah tinggi. Ketika variabel X-nya tambah rendah, maka variabel Y-nya juga akan tambah rendah. Nah, ini kesimpulannya. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan rumus yang kedua, uji korelasi Spearman? Nah, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, ini ya, sama caranya kita ketik analyze, setelah itu correlate, setelah itu bivariate. Nah, ini kan sudah dipindah. Awalnya kan masih di sini ya. Caranya sama, langkah-langkahnya cuma yang membedakan itu di bagian ini ya. Ini kita centang, ini kita pindahkan. Yang kita centang ya bagian Spearman. Nah, ini ya. Karena kita menggunakan Spearman ring ini ya. Setelah itu tinggal kita OK. Maka yang mana hasilnya? Ya ini hasilnya.
Ya, ini hasilnya. Ini hasil yang pertama, kita lihat dasar pengambilan keputusan ya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, bagian yang ini sama dengan yang tadi, 0,0 ini berarti ada hubungan. Terus jika sama persis yang ini 0,05, maka kita hitung menggunakan R tabel ya, sama seperti yang barusan ini. Ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke samping. Nah, ini kita pindahkan, ini sama pedoman derajat hubungan. Ini hasil korelasi yang di sini, yang ini kita posisinya ada di mana. Untuk mengetahui derajat ini ya nilai Spearman ya, ini ya korelasinya, koefisien dari hasil koefisien korelasi 0,932. Ya, ini posisinya di mana? Kalau kita lihat pedoman derajat hubungan, berarti ada di posisi 0,81 sampai dengan 1. Berarti korelasinya sempurna atau hubungannya sangat kuat. Nah, terus di sini saya pindah di sini. Cara pengambilan keputusan sama dengan yang tadi, yang barusan menggunakan rumus Pearson ya. Kesimpulannya, berdasarkan output tadi signifikansi ya 0,00 ini kan kurang dari 0,05, maka ada hubungan. Yang kedua, nilainya yang di sini 0,932 ini dibandingkan ya dengan pedoman ini, maka posisinya ada di bawah 0,81 sampai dengan 1. Nah, jadi hubungannya sangat kuat atau hubungan sempurna. Terus hubungan searah. Nah, kenapa kok searah tadi? Karena nilainya positif ya. Hubungan positif. Artinya ketika variabel X makin tinggi, maka variabel Y juga semakin tinggi. Gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk masalah aplikasi dan sebagainya, materi dan sebagainya, termasuk ini materi PowerPoint-nya. Termasuk yang di sini tabel Pearson ya, atau tabel Spearman ya, yang di sini. Jadi silakan Anda bisa cek di bagian di bagian deskripsi. Saya cantumkan di bagian deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.